pagi, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali Kak Vera bertemu lagi adik-adik di ibadah online kali ini. Nah, kali ini Kak Vera tidak sendiri adik-adik, karena Kak Vera ditemani oleh Kak Nita. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Nita. Nah, Kak Nit, Ya, menurut Kak Nita, gini, Kak Vera mau nanya nih, kira-kira yang menjadi sumber sukacita dari Kak Nita itu apa sih Kak? Banyak sih Kak Vera. Tapi yang terutama sih karena Kak Nita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Kak Nita. Tuhan yang selalu ada buat Kak Nita di saat Kak Nita lagi gembira maupun lagi sedih. Yaitu memang Kak Vera. Jadi yang paling utama sih itu sih Kak. Memang kenapa sih Kak tanya-tanya seperti itu? Kak Nita mah gini loh Kak Nit. Kan ibadah hari Minggu kita ini temanya Tuhan Yesus sumber sukacitaku. Nah, aku nih jadi penasaran aja gitu loh Kak Nit, kira-kira apa yang membuat kita sukacita? Seperti itu. Gitu. Kalau Kak Vera sih sukacitanya selalu, setiap saat sukacita. Mau tidur penuh sukacita, mau bangun penuh sukacita. Bahkan di saat Kak Vera lagi sedih atau lagi ada masalah apa, Kak Vera tetap berusaha untuk tetap sukacita. Oke Kak Vera. Tapi kalau misalnya Kak Vera masih penasaran tentang tema yang kita saat ini nih, minggu ini, Tuhan Yesus sumber sukacitaku, nanti ada Kak Riyama nih Kak yang akan bercerita tentang apa sih maksudnya dari Tuhan adalah sumber sukacita kita. Gitu Kak Vera. Oh gitu, begitu ya Kak ya. Nah, bagaimana kalau kita memuji adik-adik? Mbak salah, Kak Vera salah ngomong. Maksud Kak itu karena Kak Vera saking senangnya ketemu sama adik-adik lagi. Betul. Nah adik-adik, bagaimana kalau saat ini kita memuji Tuhan ya? Judulnya yaitu Oh Sukacitaku. Wah, ujiannya pas banget nih sama tema kita hari ini nih Kak Vera. Betul sekali. Yuk kita akan menyanyikan sama-sama ya adik-adik ya. Kalau tahu gerakannya boleh kok pakai gerakannya ya Kak. Iya. Oke, yuk Kak Diva. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Siap-siap. Pam 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 pam. Sukacita betulan deh Kak Vera. Ya betul sekali Kak Nita ya. Lagunya itu membuat hati kita begitu senang ya, penuh dengan sukacita. Nah, Kak Vera juga tuh Kak Nita ya bersyukur sekali karena bisa mengenal Tuhan Yesus ya. Dulu Kak Vera waktu belum mengenal Tuhan Yesus Kak Nit, kalau ada masalah Kak Vera sedih banget. Kalau ada sesuatu yang mengenakan, pokoknya tidak ada sukacita Kak Nit, tidak ada kedamaian di dalam hati Kak Vera. Tetapi puji Tuhan, setelah Kak Vera mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat Kak Vera, dan tentunya buat Kak Nita juga dan buat adik-adik semua, kita tetap merasakan adanya sukacita. Makanya tetap teguh imannya kepada Tuhan Yesus. Mantap Kak Vera. Saatnya kita berdoa dulu yuk. Oh iya betul Kak Nita. Yuk adik-adik kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan Tuhan seminggu kemarin. Sampai pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Walaupun masih online, tapi kami percaya
Tangan Tuhan yang selalu memberikan kami sukacita, sehingga kami mau beribadah kepadamu dengan penuh sukacita tentunya ya Tuhan, karena Tuhanlah adalah juru selamat kami. Kami bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih ya Bapak, kau berkati kebaktian ibadah anak kami dari awal sampai akhir, biarlah kami bisa selalu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, Kanit ya, sebentar lagi nih ya, kita mau merayakan Paskah nih, Kanit ya. Kita akan sama-sama merenungkan lagi betapa besar Tuhan Yesus kita mengasihi kita dan bahkan rela mati di salib agar kita bisa tetap bersukacita di dalam keselamatan. Betul Kak Vera, jadi adik-adik jangan sampai deh kita nggak ikutan ibadah Paskah anaknya. Nanti kakak sekolah minggu akan menginformasikan ada apa dan kapan ibadah Paskahnya akan dilaksanakan. Nah, sekarang kita mau siap-siap nih. Kita mau mendengarkan cerita, tapi sebelumnya kita akan sebelumnya adik-adik kita berdoa dulu. Tapi sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu ya. Membaca Alkitab, berdoa tiap hari, berdoa tiap hari, berdoa tiap hari. Membaca Alkitab, berdoa tiap hari agar bertumbuh, agar bertumbuh, agar bertumbuh. Glory haleluya. Membaca Alkitab, berdoa tiap hari agar bertumbuh. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus yang baik, teramat baik. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Riyama nanti. Kiranya Tuhan Yesus mau memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mendengarkan cerita dari Kak Riyama tadi, dari Kak Riyama yang akan nanti Kak Riyama bawakan dengan baik dan benar. Kami juga mau berdoa untuk Kak Riyama, kiranya Tuhan memimpin Kak Riyama juga dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan agar Kak Riyama dalam menyampaikan firman-Mu boleh kami mengerti. Bapak, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita. Duduk tegak, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Hari ini ada Kak Riyama yang akan bercerita. Silakan Kak Riyama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.'" Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana,
ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Hai adik-adik semua, saatnya sekarang kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik semua masih tetap semangat ya dalam mengikuti ibadah ini. Firman Tuhan hari ini bertemakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita yang sejati. Adik-adik, sebenarnya apa sih ya yang menjadi sumber sukacita kita? Maksudnya yang membuat rasa senang, bahagia dalam diri kalian. Apakah pada saat mendapatkan hadiah yang diinginkan, seperti gadget baru, ditraktir makanan yang disuka? Jawabannya, ya pasti senang dong ketika mendapatkan hadiah sesuai yang kita inginkan, yaitu seperti gadget baru. Terus ditraktir makanan yang disuka. Pastinya rasa senang kalian yang kalian rasakan adalah saat pertama kali mendapatkannya. Betul nggak sih? Tapi berapa lama ya kira-kira rasa senang itu ada di hati kalian? 1 minggu? 2 minggu? Atau 1 bulan kali ya? Tapi kayaknya setelah itu biasa saja ya. Bahkan mungkin kita atau kalian sudah bosan, sudah mulai merasa bosan dan sudah lupa dengan rasa senang ketika pertama kali mendapatkan hadiah atau makanan yang kita suka. Begitu saat kita makan makanan yang kita suka, kita pasti senang sekali ya. Tapi begitu sudah habis, nggak ada lagi, kita lupa rasa senang saat kita mencicipi makanan itu pertama kali. Betul nggak sih adik-adik? Jadi kesenangan yang kita dapatkan saat itu merupakan kesenangan yang sebentar saja, bukan merupakan kesenangan yang sifatnya terus-menerus. Nah, sekarang adik-adik, bagaimana kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita yang sejati? Belajar dari firman Tuhan hari ini, ketika Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya ke kota Yerusalem, ia tahu bahwa perjalanannya itu menandakan bahwa ia semakin dekat dengan puncak penggenapan karya Allah yang harus ia jalani melalui jalan derita. Hal ini menunjukkan bukti ketaatan Yesus kepada Allah Bapa untuk menggenapkan rencana keselamatan yang mendatangkan sukacita bagi kita semua. Ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi hewan keledai, banyak orang yang menyambut dan mengulu-ngulukan dia sambil berseru, "Hosana! Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Nah, seruan itu menunjukkan ekspresi kegembiraan. Mereka semua menyambut Tuhan Yesus sebagai Mesias yang mereka nantikan untuk dapat memenuhi harapan mereka untuk terbebas sebagai bangsa jajahan. Mereka meletakkan pakaian mereka di jalan sambil menyebarkan ranting-ranting dan daun palem. Tuhan Yesus dengan berani terus melangkah ke Yerusalem karena ingin agar kita semua selamat. Sebab sebetulnya, ya adik-adik ya, ketika memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus akan menderita
untuk menggenapkan rencana Allah. Tapi Tuhan Yesus terus berjuang dan tidak gentar menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya, yaitu menyelamatkan dunia dari hukuman dosa. Meskipun yang harus dilakukan memerlukan pengorbanan yang sangat berat. Keselamatan, pengorbanan yang diberikan Tuhan Yesus inilah yang membuat kita terus hidup dalam sukacita. Sekalipun terkadang hidup kita tidak mudah juga untuk dijalani, kita akan tetap terus bersukacita dalam Tuhan karena kita tahu Tuhan Yesus pun pernah menempuh jalan yang tidak mudah itu. Kenapa? Karena cinta kasihnya kepada kita, umat ciptaannya. Pengorbanan yang diberikan Yesus memberikan keselamatan pada kita dan membuat sukacita kita menjadi penuh dan berlimpah. Sukacita yang diberikan Yesus merupakan sukacita yang kekal, membuat hidup kita menjadi jauh lebih berarti. Tidak seperti pada saat kita mendapatkan hadiah atau menikmati makanan yang menjadi kesukaan. Itulah bedanya sukacita yang kita terima dari Tuhan, yang bersumber dari Tuhan Yesus. Nah, sebelum kakak mengakhiri firman Tuhan hari ini, mari kita lihat bersama-sama tayangan berikut ini. Kisah pohon palem. Aku pohon palem, lihatlah, daunku hijau, segar, panjang-panjang, ada yang besar dan ada yang kecil. Aku tumbuh subur sekali. Tidak lama kemudian, Sakit! Ada yang memotong satu tangkai daunku. Dia terpisah dari aku. Ada lagi. Daunku yang lain juga diambil. Hampir semua daunku lepas dariku. Sekarang aku tanpa ranting dan daun. Aku hanya sebatang pohon. Tapi daunku dibawa kemana ya? Coba aku lihat dari atas. Wah, di sana banyak sekali orang. Mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Daunku ada yang diletakkan di jalan dan ada juga yang dilambai-lambaikan ke atas. Kepada siapa ya? daun yang dipegang orang pun berkata, Badanku dilambai-lambaikan ke sana kemari. Mereka ini sangat bergembira. Mereka berteriak-teriak, Hosana, Hosana. Wah, mereka sedang menyambut apa sih? Oh ya, ada seorang raja katanya lewat. Wah, aku bergembira walaupun badanku dilambai-lambaikan. Aduh, tapi aku bergembira melihat raja yang sedang lewat. Aku mau dibawa kemana? Aku diletakkan di jalan bersama pakaian-pakaian. Aku diinjak-injak. Ini seperti kaki keledai. Tapi, tunggu. Ada suara. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Berarti di atas keledai yang menginjak aku adalah seorang raja. Wow, betapa gembiranya aku. Aku dapat menyaksikan semua ini. Setelah beberapa waktu, kemudian pohon palem kembali bertunas.
Ternyata daun-daunku digunakan untuk mengeluk-elukan Yesus Sang Raja. Aku bahagia sekali, walaupun daun-daunku dan rantingku terlepas dariku. Tapi lihat, di batangku sudah ada tunas baru. Aku memiliki daun. Ya, aku memiliki daun-daunku kembali. Hore! Akhirnya aku menjadi pohon palem yang berdaun dan berlanting kembali. Nah, adik-adik, tadi barusan udah lihat kan ya, dari tayangan tersebut kita lihat bagaimana daun palem juga merasa bahagia dan bersuka cita karena dia mau dipakai dan rela mengorbankan daun-daunnya yang helai demi helai itu untuk diambil, dicabut, untuk ikut menyaksikan Tuhan Yesus dilulukan sebagai Raja. Sekarang sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya dan meyakini akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita yang abadi, yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Sukacita kekal membuat hidup kita menjadi jauh lebih berarti, dan sukacita yang sesungguhnya hanya kita dapatkan, kita temukan ketika kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus melalui pujian, doa, dan terutama membaca firman Tuhan. Sekarang pertanyaan kakak untuk adik-adik nih. Apakah kebaktian sekolah minggu termasuk hal yang dapat membuat kita bergembira, bersuka cita? Kemudian, apakah mengenal Tuhan Yesus dapat menimbulkan sukacita bagi kita? Seperti nyanyian yang tadi sudah bersama-sama ya dengan Kak Vera dan Kanita. Lagu "Oh Sukacitaku", pom ya adik-adik ya. Terus ada lagi lagu "Apabila sukacita Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya pada kita, puji haleluya". Nah, adik-adik begitulah sukacita yang bersumber dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kepada kita sukacita yang abadi. Ya, sebagai penutup firman Tuhan hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semuanya untuk juga menjadi sumber sukacita dengan caranya memberikan sukacita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita juga mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan kembali sukacita yang kita terima dengan membagikan sukacita itu kepada banyak orang, sehingga makin banyak orang yang mengenal akan cinta kasih Yesus. Demikianlah adik-adik firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini membuat dan mengajak semua adik-adik untuk tetap mau bersyukur. Ya, bersyukur dalam kondisi apapun, seperti saat ini di dalam kondisi masih pandemi, walaupun sekarang sudah mulai landai, sudah mulai berangsur-angsur pulih, kita bersyukur karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan waktu yang indah untuk bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersukacita karena Engkau adalah sumber sukacita kami yang abadi. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menemani, menjaga kami, menyertai kami dalam kondisi apapun. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap selalu setia dan taat, dan selalu mengarahkan hati kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu,
Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kanita, wah, Kak Vera itu senang sekali ya Kanita yang mendengar firman Tuhan untuk hari ini ya. Tuhan Yesus menjadi sumber sukacita bagi dunia melalui karya keselamatannya yang mendatangkan pengharapan bagi manusia berdosa. Kakak yakin kita semua juga akan semakin semangat setiap harinya karena Tuhan adalah sumber sukacita kita semua. Betul sekali. Nah, ini ada ayat supernya nih Kak ya. Dari Nehemia 8 ayat 11c bunyinya, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kita baca sama-sama ya Kak ya. Oke, hitungan ketiga ya Kak. Siap. Oke, 1, 2, 3. Nehemia 8 ayat 11c. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Yuk, kita hafalkan bersama ya. Pasti bisa hafal lah. Oh, ini kan sedikit Singkat ya. Singkat banget. Tapi mengena tentunya. Betul sekali. Nah, kalau kita sudah dikasihi oleh Tuhan, artinya apa tuh? Artinya kita harus selalu bersyukur. Benar nggak kan ini? Betul sekali. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan syukur dengan memberikan persembahan. Nah, tentunya kalau kita mau memberikan persembahan, jangan main-main juga ya Kak. Iya, betul Harus dengan tulus hati dan juga kasih yang terbaik ya, buat Tuhan. Nah, sambil kita persembahan, kita akan mengiringi dengan lagu persembahan kita dari KJ 146. Kakak Dipa. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, kita mau berdoa persembahan. Nanti akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Nah, Kak Vera, doa persembahan Kanita, minta tolong doa syafaat ya Kanita ya. Baik Kak. Nah, adik-adik, duduk yang tegak, tangan dilipat, tutup mata, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang selalu Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kami, menyertai papa mama kami dalam mencari rezeki. Tuhan Yesus sekarang akan memberikan kami berkat. Kiranya apa yang ada kepada kami memberikan dengan penuh sukacita dan tulus hati. Biarlah persembahan yang kami berikan ini Tuhan boleh dipergunakan untuk orang banyak, menjadi sumber orang lain yang membutuhkan. Biarlah apa yang menjadi persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi suatu hal yang berguna untuk mereka-mereka yang sedang kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali mendengarkan firman-Mu yang benar-benar menjadi sukacita bagi kami. Dan kami juga bersyukur karena kami telah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bisa menjadi berkat buat sesama kami, baik kami, orang tua kami, buat teman-teman kami, di lingkungan kami, dimanapun kami berada, biarlah kami selalu menjadi terang dan garam Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga ya Bapa buat teman-teman kami yang sakit. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan. Tuhan sembuhkan teman-teman kami agar mereka juga bisa kembali sehat, menikmati berkat Tuhan melalui kesehatan. Begitu juga memberkati orang tua kami dalam bekerja. Tuhan juga memberkati orang-orang yang kami cintai dimanapun mereka berada.
Dan kami juga mau berdoa untuk menyerahkan bangsa dan negara kami yang kami cintai di mana kami hidup pada saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati bangsa kami yang kami cintai ini, memberkati pemimpin negara kami ya Tuhan, Bapak Jokowi dan juga kabinet-kabinetnya ya Bapak. Biarlah Tuhan memberikan hikmat yang daripadamu sehingga Bapak Presiden kita bisa menjalankan bangsa dan negara ini dengan penuh sukacita dan sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan bagi dia. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan juga sekolah kami, walaupun kami masih online dan kami tetap bersukacita karena kami memiliki Tuhan yang selalu memberikan kami sukacita sehingga kami juga bisa terus bersemangat dalam belajar dan juga kami juga terus bersemangat untuk meraih cita-cita kami dan biarlah Tuhanlah yang menyediakan yang terbaik bagi masa depan kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan dan kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus karena Tuhanlah yang layak menerimanya. Haleluya. Amin. Amin. Kak, ibadahnya kita udah mau selesai nih. Berasa ya Kak ya. Tapi jangan berkecil hati, kita akan terus bertemu terus di ibadah sekolah minggu dan biarlah kita juga bisa berdoa agar kita bisa kembali ibadah di gereja ya Kak ya. Itu menjadi kerinduan kita semua. Nah, tapi sebelum kita menutup ibadah, ada lagu sukacita lagi nih Kak. Apa tuh Kak? Karena hari ini kan kita semua bersemangat karena Tuhan adalah sumber sukacitanya. Yuk kita akan menyanyikan lagi satu lagu lagi yang penuh sukacita. Kak Diva. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah ku jalani bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Tuhan memang sumber sukacita. Jadi sekarang Kak Vera nggak penasaran, Kak Anita juga nggak penasaran lagi. Betul. Dan kami percaya juga, kita percaya adik-adik juga tetap bersemangat karena Tuhan sumber sukacita kita semua. Nah adik-adik, sekarang kita mau tutup ibadahnya. Jangan lupa nanti sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Nanti kakak sekolah minggu akan memberitahukan melalui grup orang tua kapan kita akan melaksanakan ibadah Paskahnya. Dan biarlah terus kita menjalani hidup kita dengan penuh sukacita dan keyakinan menjadi berkat buat sesama. Amin. Yuk adik-adik, kita akan tutup ibadahnya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah memimpin ibadah anak pada hari ini. Kami bersyukur dan kami terus bersyukur karena kami selalu mendapatkan yang terbaik yang daripadamu melalui kakak sekolah minggu dan kami bisa mengerti lagi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami dan biarlah kami juga terus menjadi anak yang takut akan Tuhan dan terus bertumbuh menjadi anak yang selalu setia kepada Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau menyerahkan hidup kami dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah Tuhan memimpin kami baik dari sekolah kami maupun dalam keluarga kami. Terima kasih Yesus, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik sudah
sudah taat untuk mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat mama papa tentunya ya Kak Betul Vera ya, sekali. yang menemani adik-adik untuk tetap setia mengikuti ibadah. Sekarang waktunya kita menyanyi. Sekolah minggu telah usai. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sekolah minggu telah usai, kami mau pulang. Salam, salam, sampai minggu depan. Sampai minggu depan. Sampai adik-adik. ketemu lagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.